Berjumpa kembali dengan Anda semuanya, dan kita akan belajar terus firman Tuhan di program Bible Everyday. Kita akan coba baca Nehemia pasal yang ke-13. Ini adalah pasal terakhir dari kitab Nehemia. Dan di pasal terakhir ini sekali lagi kita akan belajar kualitas Nehemia sebagai seorang pemimpin. Saya berharap jika Anda seorang pemimpin, entahkah Anda pemimpin di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, entahkah di dalam organisasi, entahkah di dalam perusahaan, di dalam instansi, pemimpin di gereja, atau apapun yang dipercayakan kepada Anda, mari kita belajar kepemimpinan yang kuat lagi-lagi dari seorang Nehemia. Ada dua sikap yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Sikap ini harus saling melengkapi. Tidak hanya bisa satu saja dan mengabaikan yang lain. Sikap yang saya maksud adalah lembut, tapi sekaligus tegas. Ini kombinasi yang sangat ideal, tetapi sesungguhnya jarang sekali seorang pemimpin memiliki kombinasi itu. Kalaupun mereka punya dua-duanya, seringkali juga masih pincang. Lembutnya sedikit, tegasnya atau sanksinya, kedisiplinannya itu terlalu kuat, sehingga seperti jomplang seperti itu. Atau ada juga yang sangat-sangat lembut, tapi ketegasannya juga kurang. Seringkali terjadi kombinasi yang tidak ideal itu. Bahkan hanya satu saja yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Mari kita belajar bersama-sama apa rahasia kesuksesan Nehemia sebagai pemimpin. Yang pertama, kita melihat kelembutan hati Nehemia sudah tidak bisa diragukan lagi. Dia mudah hatinya tergerak dengan belas kasihan. Ketika dia melihat hal-hal yang tidak adil terjadi, Nehemia menangisi akan hal itu, dia berduka akan hal itu. Dan kita bisa lihat beberapa hal selama Nehemia memimpin. Dia melihat betapa dia sedih melihat imam kepala melakukan tindak korupsi. Kemarin di pasal 12 saya berbicara tentang hak seorang pemimpin sekaligus tanggung jawab seorang pemimpin. Pemimpin memang punya hak untuk menerima persembahan yang diberikan umat, tetapi ingat bahwa pemimpin tidak boleh menggemukkan dirinya sendiri. Pemimpin bahkan harusnya bertanggung jawab atas kerohanian umat yang dipercayakan Tuhan. Di dalam pasal ke-13 ini, seorang imam yang bernama Elyasib, dia ini menggunakan kekuasaannya, jabatannya untuk menggemukkan dirinya sendiri. Dia bersekongkol dengan Tobia dan kemudian dia mengambil banyak keuntungan karena dia memang punya wewenang dan jabatan di situ. Akibatnya apa? Karena dia imam kepala, maka para Lewilah yang menjadi korban, para Lewilah yang terabaikan. Para penyanyi dan orang-orang Lewi yang bertugas di rumah Tuhan, akhirnya mereka tidak bisa fokus melayani Tuhan. Bahkan ayat yang ke-10, mereka harus lari ke ladangnya masing-masing, cari makan di sana. Padahal kita tahu menurut ketetapan Taurat mereka tidak boleh bekerja, karena mereka memang dikhususkan hanya untuk melayani Tuhan. Tetapi kondisi memaksa mereka seperti itu. Makanya para imam, para Lewi, jadilah hamba Tuhan yang bisa dipercaya, supaya jemaat juga dengan sukarela memberikan persembahan, sehingga ini menjadi sebuah hal yang ideal di gereja. Jemaat terpelihara dengan baik, para imam atau para rohaniwan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Lalu kemudian kelemah lembutan Nehemia kita juga bisa lihat ketika dia sedih melihat orang-orang Yehuda kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Lalu kemudian kita lihat sisi ketegasan Nehemia apa? Apakah dia hanya sedih, hatinya tergerak dengan belas kasihan melihat mereka yang haknya dirampas? Apakah hanya cukup seperti itu saja? Ternyata kita melihat Nehemia itu tegasnya sangat luar biasa. Lalu kita melihat apa yang dilakukan Nehemia terhadap Imam Elyasib yang mengambil keuntungan dengan posisi kekuasaan yang dia punya. Ayat yang ke-8,
Aku, maksudnya Nehemia, menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Jadi Anda lihat betapa beraninya Nehemia. Dia menghadapi Eliasib dan Tobia. Ini pemimpin besar yang punya pengaruh dan kekuasaan juga di waktu itu. Nehemia berani karena dia melihat ketidakadilan terjadi di situ. Lalu kemudian apa yang dilakukan Nehemia ketika melihat orang-orang Yehuda kawin campur dengan bangsa-bangsa asing? Coba baca ayat yang ke-25. Aku, maksudnya Nehemia, menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Melihat praktek kawin campur itu, Nehemia marah kepada rakyat Yehuda. Bahkan dia tidak hanya secara verbal dia menyatakan kemarahannya, tapi juga Nehemia bahkan sampai memukuli dan mencabut rambutnya. Jadi mungkin ini terdengar aneh atau terdengar janggal buat kita hidup di zaman sekarang ini. Tetapi kalau kita kembali ke era waktu itu, yang mana hal itu diizinkan oleh seorang pemimpin ketika melihat orang-orang yang dipimpin melenceng daripada jalan Tuhan. Justru di sini kita melihat ketegasan Nehemia yang luar biasa, tidak kompromi sedikit pun. Anda dan saya sebagai pemimpin, siapapun di antara Anda yang memimpin, belajarlah dari hal ini. Milikilah hati yang lembut, tapi pada saat yang sama milikilah ketegasan. Jangan takut untuk konflik. Karena banyak pemimpin dia takut untuk konflik. Dan karena takut untuk konflik, dia mengabaikan, dia membiarkan. Maka kepemimpinannya pun tidak akan menjadi kuat. Maka yang harusnya dia berjaga-jaga terhadap umat, akhirnya umat itu menempuh jalannya sendiri dan mengalami celaka. Kalau seperti ini, ingat baik-baik, kitalah orang yang juga punya andil di situ. Kita bertanggung jawab di situ. Kenapa kita membiarkan? Kenapa kita membiarkan? Takut konflik. Jadi milikilah kelembutan, tapi pada saat yang sama milikilah ketegasan. Jemaat, kalau Anda punya pemimpin rohani yang tegas, punya pemimpin rohani yang menegur Anda dengan keras, Alkitab mengingatkan, relakan hatimu, karena merekalah yang berjaga-jaga atas kehidupan rohani saudara. Tujuannya bukan untuk keuntungan mereka. Mereka menegur itu sudah ada harga bayar. Menegur itu tidak nyaman. Lebih mudah untuk memuji dan menyanjung. Kalau sampai ada pemimpin rohani berani menegur Anda, bersyukurlah, karena Anda berada di dalam kepemimpinan yang tepat. Berani menegur, tapi juga lembut hati untuk mengasihi. Tuhan memberkati kita semua.